Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah wa ma'anahu bihaqiqatil mur'ah amma ba'd. Ya, teman-teman semua, para member Muslimin Club, sebelumnya terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu buat kawan-kawan yang sudah hadir di acara yang tadi disampaikan sama Pak Yong ya, halal bihalal, yang dimana katanya maknanya udah gak sesuai gitu ya, dari martabak ya ke yang lain-lain. Oke, di sini ada hadir berapa, kurang lebih 10 orang ya, kurang lebih ya. Pak Iyong pasti sebagai tuan rumah, Kang Haji Mulya, ya Pak Hika, Kang Ferry, Pak Yana, Kang Wahyu, Asad, Didit, Ustadz, terus juga Kang Dodi ya, dan dengan pasangan masing-masing. Nah, pastinya hadirnya teman-teman di sini juga sudah diagendakan, sudah disempatkan, dan saya baik sangka bahwa itu menjadi aktivitas yang memang dianggap penting ya. Walaupun demikian, beberapa di antara saudara kita yang lain tadi ada yang menyampaikan karena ada halangan, tapi tetap kita nanti akan coba jalin komunikasi dengan mereka, termasuk juga nanti ke depannya seperti apa akan diinformasikan. Syukur ini ada rekamannya nggak, Dik? Ada rekamannya? Ada rekamannya ini direkam nggak? Direkam ya? Nanti mungkin bisa di-share juga ke teman-teman yang nggak bisa hadir ya. Oke, mungkin sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi Muslimin Club program gitu ya ke depan dibandingkan sebelumnya. Tapi sebelum ke situ, pastinya juga setelah saya mengapresiasi juga berterima kasih kepada kawan-kawan semua, juga meminta maaf sebesar-besarnya kalau misalkan selama beberapa bulan ke belakang, selama setahun ke belakang, ada dari saya pribadi secara personal ataupun secara kebijakan di kepengurusan di Muslimin Club ini gitu ya, yang ada memang tidak sesuai dengan harapannya. Walaupun nanti saya akan jelaskan perbedaannya apa ke depan. Supaya efektif waktunya, mengingat waktunya juga tadi kita mulai agak cukup ngaret ya, kurang lebih 1 jaman. Nah, saya di sini akan langsung aja to the point. Mungkin akan ada beberapa di antara kawan-kawan, baik yang hadir maupun yang nggak hadir, bertanya nih, Kang, yang beda di antara Muslimin Club sekarang ya di tahun 2024 ya pasca Ramadan kemarin dan sebelum-sebelumnya seperti apa gitu ya. Kurang lebih kita udah berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun atau 2 tahun setengah? 2 tahun ya? 2 tahun ya? Nah, di sebelumnya seperti apa gitu ya. Saya mencatat tadi sebelum kesini ada 6 poin. Ini mungkin jadi menjawab pertanyaan dan penasaran teman-teman. Apa aja 6 poin itu? 1, nah saya mungkin langsung to the point ke ininya ya, ke mesinnya ya. Pertama poinnya adalah tentang alokasi penyaluran. Nah, ini akan jadi beda. Kang, maksudnya gimana? Kalau dulu itu penyaluran itu seingat saya koreksi if I wrong ya, Dik ya semuanya ya. Itu rata-rata pada saat teman-teman berdonasi ataupun bersedekah, itu langsung bakal ditanya di depan gitu ya. Dan di depan itu akarnya apa? Jadi misalkan Haji Mulya mau sedekah nih 10 juta gitu ya. Nah itu Kang, naon dia wakaf, infak am atau hibah gitu ya dulu ya, kalau nggak salah kan 3 poin itu pilihannya. Nah nanti ke depannya saya udah coba ngobrol dengan Rifki dan juga termasuk Pak Yong dan beberapa orang, kemungkinan akan kita ubah skemanya. Jadi skemanya itu adalah dari budget yang masuk kita sudah alokasikan penyalurannya akan kemana. Jadi poinnya tidak ditanya. Misalkan 10 juta, nanti saya akan sampaikan juga apakah ini saklek 10 juta atau berapa, nanti saya akan sampaikan di poin berikutnya. 10 juta, nah maka dari angka yang masuk dari teman-teman berdonasi itu 10% misalkan untuk apa, 30% untuk apa, dan yang lainnya untuk apa. Nah untuk apanya ini, ada di slide gak? Dik? Ki ada di slide gak? Saya gue gak hafal. Boleh tampilin lah. Jadi kita sudah coba alokasikan persentasi dari yang masuk itu untuk apa aja gitu ya. Kenapa dilakukan ini? Nanti saya akan kasih alasan di poin ketiga ya, untuk menjelaskan logiknya seperti apa. Mana coba tampilkan. Yang pasti program yang akan kita tetap pertahankan, yang menjadi sebuah brand positioning kita juga adalah tentang umroh Huffaz Mutkin ya. Nah ini ya, nomor 1 nih Bapak Ibu kawan-kawan. Nomor 1-nya itu adalah alokasi untuk umroh Huffaz Mutkin. Selama, berarti sini 3 juta. Ini alokasinya asumsinya 10 juta ya. Kenapa saya katakan ini asumsi 10 juta? Karena bisa jadi nanti di antara teman-teman ada yang bersedekahnya tiap bulan, ada yang 5 juta atau 7 juta. Bolehkah? Nanti saya akan sampaikan gitu ya. Nah ini berarti kurang lebih 30%. Kita ngitungnya supaya gampang persen aja lah.
30% untuk umroh Hufat Miskin yang kita akan berangkatkan serentak di bulan Ramadan. Ya, nanti juga ini sangat teknikal banget. Nah, ini juga saya sangat wanti-wanti ke teman-teman foundation ya. Ini saya sangat sensitif bicara masalah uang ya. Jadi pengumpulan dana yang masuk dari teman-teman itu bahkan tidak akan dikolektif sampai berbulan-bulan. Kebayang ya, misalkan ada 30 member gitu ya. Berarti kan kalau 30 member 10 jutaan, berarti kurang lebih ada 300 juta tuh Kang. 300 juta, 30%-nya berarti 90 juta. Nah, saya bilang ke Rifki dan teman-teman, duit yang masuk maksimal sebulan harus udah langsung disetorkan ke vendornya. Maksimal itu. Tidak boleh ngendap. Kenapa? Lah ini ya, sensitifnya di dalam dunia filantropi ya. Asad nih, kuatnya banyak Asad deh di dunia filantropi ya. 9 dari 10 pintu rezeki ya. Nah, kenapa gitu kan? Karena kekhawatiran ini gatal-gatalnya teman-teman pengurus ya. Entah itu siapapun lah gitu ya, terutama yang berhubungan dengan akses keuangan. Ketika ada uang ngendap ini bisa dipakai apa-apa gitu. Ini yang saya khawatirkan. Kita belajar, mungkin teman-teman, saya nggak tahu apakah tahu atau enggak ya. Waktu case kita tahun lalu di bulan Januari Februari itu bulan apa tuh ya? Bukan pada saat saya personal rame ya, tapi sebelumnya. Itu salah satu isu kita di internal management adalah di bagian Muslim Club itu ada dana di mana dananya harus untuk apa, tapi dipakai untuk apa gitu. Bahasa kita mah di manajemen cross posting lah gitu. Ya. Jangan sampai uang yang ngendap dari umroh Hufat Miskin ini, dan qadarullah kasusnya waktu itu adalah umroh Hufat Miskin kalau nggak salah. Saya nggak tahu teman-teman tahu enggak gitu ya. Nilainya kalau nggak salah 1,3 miliar. Kang Mulia tahu? Ada nilai yang nilainya itu 1,3 miliar yang harusnya buat UHM itu akhirnya dipakai yang lain. Nah, saya tuh gak mau gitu. Karena namanya duit itu kan, ini kalau bicara ngomongin filosofi kayak tadi Pak Yo ngomongin halal ya. Harta itu dalam bahasa Arab gitu ya. Bahasa Arab itu adalah mal itu harta gitu kan. Dalam masdar, isim masdarnya itu dalam ilmu fi'il ilmu sorof itu adalah muyulun, kecenderungan. Nah, artinya harta itu akan sangat memperlihatkan kecenderungan batin dalam diri seseorang. Jadi kalau harta itu dipegang sama orang baik, si orang ini akan bikin makin baik. Kalau orang ini megang dikasih harta ternyata tabiatnya buruk, akan buruknya kelihatan gitu. Nah, saya khawatir namanya manusia kan, nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba ada di rekening 90 juta dari 3 miliar tadi 30% yang masuk buat umroh. Tiba-tiba gemes, nah yuk 90 juta. Parkir. Wah, dipakai naon-naon tah. Saya ngomong tuh. Jadi saya bilang ke teman-teman, langsung aja kita lempar ke vendornya gitu kan, supaya mereka langsung udah bebas dari segi angkanya memang sudah terakatkan gitu ya. Ini yang pertama. Jadi 30% itu untuk umroh Hufat Miskin. Nah, kenapa ini kita pertahankan? Ini juga yang sangat menarik ya, cerita-cerita dari orang-orang yang berangkat, cerita dari yang kita juga akhirnya bersedekah untuk itu gitu kan, Masya Allah. Dan ini menjadi yang pertama gitu untuk di Indonesia untuk peduli sama teman-teman santri Hufat diberangkatkan untuk umroh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah 2 juta untuk program pembangunan kawasan terpadu Islami gitu ya. Nah, ini juga 20% berarti artinya, bukan 2 jutanya 20%. Nah, kita nanti akan coba, saya juga sama Pak Yong sedang mencari kayak semacam lahan gitu, yang nantinya kita di sana akan beroperasi untuk bikin banyak kegiatan positif. Nah, kalau selama ini kan kita itu banyaknya dalam tanda kutip nebeng masjid, nebeng tempat gitu kan, yang itu jadinya gak leluasa dalam melakukan sebuah acara. Nah, next kita akan coba bikin futuristik gitu ya. Alokasi itu akan kita langsungkan untuk pembebasan lahan tersebut. Nah, kita akan bangun apapun, bikin acara di sana. Kalau sekarang kan kayak halal bihalal di rumah Pak Yong, ngumpul di rumah Pak Yong, semua di Pak Yong gitu kan. Termasuk juga nanti bikin acara ketemu dengan para santri dan apapun, kita akan coba bangun di kawasan tersebut. Termasuk misi-misi kedepannya gitu ya. Kok motor ini baik lagi? Itu yang kedua. Jadi 30% untuk UHM, singkatnya simpulannya. 20% untuk lahan, artinya secara akad kalau yang UHM itu sedekah, kalau yang kedua itu adalah wakaf akadnya jatuhnya, ya. Oke, tampilin lagi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang juga dipertahankan adalah program berbagi daging untuk santri, atau dulu namanya gradasi, teman-teman kemarin mengubah namanya menjadi program bedas gitu kan. Nah, itu akan tetap kita lakukan. Kenapa? Karena juga udah terlalu banyak para penerima manfaat untuk program tersebut yang ada di Indonesia gitu ya. Oh, ini saya mau lewat tadi ya. Coba lanjut dulu deh, next. Yang saya menyampaikan tentang program itu. Atau udah ini dulu aja. Yang ketiga ini ya, untuk family gathering. Nah, ini. Nah, kenapa kita tetap alokasikan?
Ya, sejuta, dan itu angkanya kecil ya, sejuta, karena pada akhirnya di dalam program tersebut ada kos yang keluar. Jadi tetap jatuhnya sebenarnya ini walaupun bahasanya sedekah, bedanya adalah kalau yang satu mah ke penerima manfaat orang lain, di sini mah pada akhirnya balik lagi ke kita. Karena kita yang nikmatin itu. Tapi tetap harus dibudgetkan, dialokasikan, dan budgetnya sangat kecil, nggak terlalu besar. Keempat adalah 500.000 untuk program kajian tematik gitu ya. Kalau misalkan kita nantinya pada akhirnya pengen jadi wasilah rezeki untuk banyak ini ya, banyak guru-guru gitu kan. Kita juga pengen ngasih ke mereka, itu dialokasikan di nomor 4. Lanjut nomor 5. Nomor 5, Chris, Erwin. Ya. Pokoknya totalnya adalah 10 juta, jadi 100%. Kalau misalkan nanti 5 juta berarti presentasinya juga sama, cuma diperkecil lagi ininya ya, nominalnya ya. Nomor 5 adalah untuk, ini yang tadi saya bilang, bedas ya, 1 juta, kurang lebih 10%. Karena itu sangat besar sekali, manfaatnya ditunggu-tunggu. Jadi saya waktu kemarin Ramadan, salah satu pondok tuh ngundang saya ngisi seminar kayak semacam sharing di kuliah duhanya. Ternyata baru tahu juga mereka yang dapat manfaat dari bedas ini gitu, nganuhunkeun pisan lah gitu kan. Nah, ini juga wasilah dari teman-teman semua gitu ya. Malah gak kebaca. Ini kayak tadi ini gak kebaca saya kecil kan. Terus yang keenam ini ya, program kebermanfaatan. Nah, ini yang sifatnya nanti lebih fleksibel di situ. Ada kesehatan, pendidikan dan segala macam. Tujuannya adalah bersibuk untuk kajian offline. Kajian-kajian, nanti juga kita akan sampaikan kajiannya apa saja gitu ya. Nah, 8-nya adalah 1 juta untuk operasional. 8 ya total alokasinya. Nah, total ya. Nah, ini yang menarik. Jadi yang 8, kalau kita ngelihat dari segi mungkin aturan negeri kita yang filantropi ataupun yayasan itu bisa mengambil berapa persen? 20 ya. Nah, artinya kita dengan skema ini sebenarnya kita hanya ngambil 10%. Dan 10%-nya itu buat operasional ya. Tidak ada kepentingan untuk founder, co-founder ataupun misalkan apa gitu, nggak ada sama sekali. Nah, jadi balik lagi ke poin nomor 1, apa yang membedakan dari segi alokasi penyalurnya sudah diagendakan, sudah ada alokasinya, dan dari segi bukan penagihan, dari segi pada saat akad awal itu sudah langsung teralokasikan. Dan, nah ini ya, nanti masuk ke poin nomor 2 langsung ya, otoritas kebijakan. Nah ini. Di era sebelumnya, masa kehilafahan sebelumnya gitu ya. Otoritas kebijakan ada pada Dewan Syuro. Ya, iya dong. Nah, karena saya juga sadar bahwa Dewan Syuro itu bermusyawarah dan saya bukan pengambil keputusan terbesar, ya udah saya menghargai itu. Berarti ya sama Dewan Syuro yang beberapa orang dan ditunjuklah ada saudara kita, sahabat kita Kang Catur sebagai ketuanya. Di masa kekhalifahan sebelum itu, ya, ada walaupun secara nama itu adalah, ini mungkin juga Anton yang tidak teman-teman ketahui ya. Walaupun secara nama waktu itu siapa siapanya? Bukan Rifki dulu. Si Asad. Kenal Asad ya. Walaupun secara nama Asad, tapi sebenarnya secara ide-ide dan segala macam, bahkan approval lah bahasanya kalau di perusahaannya, itu adalah dari co-founder. Itu yang mungkin banyak-banyak orang nggak tahu. Dan bahkan ibaratnya tuh masa sih Kang Dewa, karena saya menyerahkan sepenuhnya. Ingat balik lagi dengan misi awal latar belakang mungkin ya. Ketika kenapa Musini Club dan Dewi Foundation itu dibangun, karena saya ada budget dan saya ngelolanya apa nih lumayan puyeng gitu. Nah, ini ide dari beliau, ya sok lah dikelola gitu. Jadi silakan saya sepenuhnya ngurusin bisnis aja lah gitu. Nah, sekarang per hari ini dan seterusnya otoritas kebijakannya balik lagi nih ke saya nih. Bahkan bukan balik lagi. Belum pernah sebelumnya ada di saya. Jadi kalau dulu mah kan ya dulunya dari co-founder yang dijalankan sama Asad gitu kan. Jadi walaupun namanya CEO sebenarnya bukan kebijakan dia. Kalau secara perusahaan kan CEO itu punya kebijakan ya. Kalau di perusahaan itu kan ada CEO, ada owner gitu. Jangan sebut nama, Dit, parah loh. Ada CEO, ada owner kan. Kalau di perusahaan yang ngomong perusahaan ya. Nah, walaupun CEO ini namanya Asad, tapi kebijakan itu bukan di beliau. Ini yang rada aneh sebenarnya gitu. Tapi itu jadi pelajaran lah. Nah, maka sekarang, bedanya adalah tetap sekarang CEO-nya adalah dari segi foundation memang Rifki. Tapi tadi posisi dan segala macam itu akan sangat konsultasi bareng saya sebagai pembina gitu kan, juga founder. Jadi itu yang kedua. Jadi otoritasnya di kita dan lebih leluasa akhirnya dan tanpa harus banyak ngobrol lagi. Karena pelajaran banget kemarin di sebelum ini Dewan Syuro itu kan apa-apa ngumpul. Nanti Dewan Syuronya banyak, saya ngobrol sama Pak Iyong, ngobrol sama Pak Kang Mulya, ngobrol sama Pak David gitu kan. Terus juga Kang Catur, Adewa, Bu Marta itu lama banget gitu ya. Nah, sekarang kalau kayak gini ibaratnya kalau kayak ini udah langsung aja putusin.
Dan insya Allah nanti keputusan juga kita pikirkan positif negatifnya, yang sekiranya manfaat dan kebermanfaatan dan itu lebih banyak kita akan coba putuskan. Itu yang kedua. Jadi otoritas kebijakan ada di saya pribadi gitu kan, sebagai pembina, tentu nanti dibantu dengan pengurus Rifki dan kawan-kawan. Ketiga, masuk poin nomor 3 nih, rasio operasional. Ini yang sangat sensitif. Kalau tadi katanya di negeri ini kita diperbolehkan 20% gitu ya. Tapi kenapa akhirnya kita mengambil keputusan ataupun kebijakan juga, ini termasuk salah satunya adalah 10% ya. Nah, ini saya mungkin rada flashback ke belakang ya. Saya sangat menjaga banget marwah ataupun alasan dan juga semangatnya teman-teman Muslimin Club dalam berbagi gitu ya. Kalau kita flashback ke belakang, teman-teman tahu dong pasti namanya HPD ya. Apa HPD itu singkatannya? Hibah? Nah itu ya. Pos ini adalah pos yang secara akad sebenarnya tidak jadi isu. Wong ngasih gitu kan. Misalkan nih Pak Yong sedekah 10 juta. Si Asad nanya waktu itu, Pak jadian apa nih gitu kan. Nah mending kalau nanya gitu. Yang nanya tuh Pak HPD ya. Nah, itu udah skripnya udah kacau ya. Nah kenapa demikian ini menjadi isu kawan-kawan? Kenapa jadi isu? Memang angkanya tidak ditetapkan 10-20, tapi mungkin bisa jadi lebih besar. Misal ya, kan kebijakan negara katakanlah 20%. HPD kalau dibebaskan begitu, walaupun faktanya di lapangan ada yang 100% AM. 100 misalkan 100%. Tapi kan ada juga yang 30% HPD, ada tiba-tiba 40%, tiba-tiba 50%. Singkat cerita nih ya, setelah diakumulasi ternyata 30%. Malah lebih gede dari negara, enggak? Dan ngerinya lagi adalah ketika spiritnya kawan-kawan pengurus udah bukan lagi tentang budaya ataupun habit ataupun semangat menyalurkan, tapi semangat mendapatkan. Teman-teman ingat ya, saya sering bilang dan sangat kontroversi juga kemarin pada saat saya posting di sosmed bahwa spiritnya kita nyari duit itu di bisnis, ya, tapi ngabisin duit di filantropi gitu. Jangan dibalik. Nah khawatirnya adalah ketika spiritnya adalah spirit memperbesar HPD. Nah, kamu yang nanya, Kang, naon HPD diperbesar? Nanti saya cerita. Maka semangatnya kita ini bangun komunitas yang tujuannya adalah kedermawanan berbagi, bukan lagi berbagi tapi menerima. Kebayang nggak? Yang awalnya tuh, ayo semangat berbagi, menyalurkan berapa daging, mengumrohkan berapa orang, tapi udah semangatnya adalah, wah si Kang Dodi kayaknya bisa digeser 40%. Kang Dodi HPD 40% gitu kan, 4 juta. Nah, kenapa itu menjadi spirit besar? Saya ceritakan, ini perlu mau gak mau harus saya buka gitu kan. Karena gini, dalam elemen HPD, di dalamnya ada operasional. Di dalam elemennya lagi adalah elemen manusia. Di dalam elemen manusia ada banyak orang. Artinya ada pengurus, dalam hal ini adalah kemarin CEO, keuangan dan segala macam bawah. Dan dalam hal itu kemarin, kecuali saya, itu ada juga duitnya masuk. Nah maka ketika spiritnya adalah spirit mendapatkan, misalnya ini case-nya ya, kalau nggak salah pernah kita dapetin 2 miliar sebulan ya Ki ya, dari total raihan kan, 2 miliar. Misalkan kita hitung 30% HPD berarti berapa Kang Wya? 600 juta. Setahu saya, seingat saya waktu itu kebijakan sebelumnya itu 50% itu masuk manusia, 50% untuk operasional. Berarti berapa? 150 juta. Sampai akhirnya saya buka tuh waktu itu, saya buka, wah ini ngomongin rasio operasional ya. Gak masuk akal. Gua dapat income ratusan juta, setelah bisnis gua sekian miliar dapat net profit margin sekian. Masa ini masuk ke orang segini gitu. Nah ini kalau dibuka keluar kan ngeri gitu kan. Jadi cukup, makanya kemarin saya tahan, gak di-share ke teman-teman juga. Makanya herannya tuh ibaratnya curhat saya pribadi ke teman-teman yang deket itu, pas kisah pribadi itu nggak terlalu rame, pas kisah ini malah nggak rame gitu. Padahal ini harusnya rame, karena nggak kebuka. Ini yang ngeri, 150 juta itu dikatakan Wya, 150 juta. Pertanyaannya masuk ke siapa? Padahal kalau ngomongin ujroh di filantropi, udah kita tetapkan sini berapa juta, kan clear sisanya. Kalau di bisnis kayak net profitnya siapa gitu. Nah itu yang ngeri. Nah itu yang sangat sensitif, dan makanya saya bikin di sini bahwa poin nomor 3 adalah rasio operasional. Ketika misalkan qadarullah, misalkan sebulan kita dapetin 10 M, berarti kalau 10% berapa? 1 M. Rasionya kan nggak gila, nggak masuk akal. Ternyata kebutuhan operasionalnya Rifki dan kawan-kawan cuma 300 juta. Maka kecilin. Kita akan ubah komposisi ini. Pokoknya mas saya nggak mau, jangan sampai jadi ada misi nyari duit dari filantropi gitu.
bikin webinar gitu Dit ya, kayak lewat filantropi, gak mau gue. Karena apa? Ngeri, sensitif Pak, duit umat ya, umat yang mana nih gitu ya. Nah ini ngeri gitu. Jadi misinya tuh misi ayo semangat, misalkan rekrut MC sama dengan income gue, itu gak mau gue. Paham maksud saya? Gak mau. Kenapa? Posisinya gede 10 miliar, dapat 1 miliar, 1 M kan anggap operasional, paling operasional berapa ratus juta, sisanya kemana? Dan ingat, spirit filantropi itu menyalurkan bukan mengumpulkan. Nah maka nanti saya bakal ngobrol sama Ibang sama Rifki, Bang aman, Bang ini operasional lihat, apalagi saya juga sangat reporting keuangan kan sangat detail. Selama rasionya itu, wah ini udah gak masuk akal, porsinya perkecil, mungkin dilempar nanti ke UHM, mungkin nanti dilempar ke bedas dan segala macam. Itu yang dimaksud dengan rasio operasional ya. Jadi kita akan sangat jaga rasionya agar benar-benar masuk akal dan layak. Seperti yang juga guru kita pernah sampaikan di salah satu podcast ya. Kalau misalkan pengusaha kayak kita, ini kan semua pengusaha nih, pengusaha kayak kita, bahasanya tuh naik mobil keren, kendaraan keren, rumah keren, itu marwah, wajar gitu kan. Tapi kalau penggerak filantropi, ustadz gitu kan, atau siapapun itu, penggerak dakwah, tapi menunjukkan cara hidup yang beda, yang kayak kita pengusaha itu, justru malah dipertanyakan dan khawatir, jadi malah jadi aneh di luar gitu. Nah kita tuh menjaga spirit itu. Pokoknya Muslimin Club, balik lagi, dasarnya adalah menyalurkan, adapun mengumpulkan itu hanya bagian dari wasilah sebelum kita salurkan gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah agenda kegiatan. Nah jadi boleh ditampilkan juga mungkin agendanya ada gak? Agenda kegiatan kita sudah set dalam waktu untuk setahun ke depan, Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya mungkin pertama banyak dadakannya, ya. Kedua banyak wacananya. Satu banyak dadakannya, kedua banyak wacananya. Nah sekarang kita sudah set bulan ini ngapain, bulan depan ngapain dan seterusnya. Ketika pun ada kumpul-kumpul yang sifatnya dadakan, itu artinya adalah dari impulsif dari teman-teman member. Itu bukan bahasa, itu bukan dari kita official lah gitu. Kalau mau ngumpul mah enggak, ngumpul tiba-tiba ngopi bareng di sini sama Pak Iyong, main bola bareng, ngumpul lagi di mana gitu. Silakan aja gitu kan. Tapi yang pasti kayak program kajiannya, program ngumpulnya, program ke pesantrennya dan segala macamnya sudah terjadwal. Ini membuat teman-teman member yang posisinya sibuk gitu kan, sudah bisa mengalokasikan waktu dari sekarang. Kayak saya setting di Google Calendar misalkan, oh di pekan kesekian itu kita akan ada kajian musinin. Oh di pekan sekian kita akan ada family gathering, udah di setting. Terlepas nanti bisa gak bisanya silakan ditentukan sendiri aja. Dan ini sejatuhnya sebenarnya gak jadi kewajiban juga. Artinya tugas kita mah ngasih value. Kalau teman-teman tiba-tiba Kang saya ada ini ya, mangga aja ya. Jadi kita jangan sampai jadi cuman sekedar memaksa gitu ya. Kedua adalah insya Allah kita juga gak cuman sekedar jadi wacana. Ya saya nunggu di masa sebelumnya tuh kita bakal ada kajian ini, nggak ada mulu gitu. Nah ini jangan sampai terjadi kayak begitu. Pokoknya kita bikin lah gitu ya. Itu yang keempat. Jadi agenda kegiatan kita lebih pasti, lebih terjadwal, tidak dadakan, tidak hanya wacana. Yang kelima adalah proses perekrutan. Nah ini yang agak cukup berbeda juga. Di bagian kelima ini, kalau dulu pada saat rekrutmen, misalkan saya bikin workshop atau saya kenal orang gitu ya, dia langsung daftar dan biasanya langsung kecenderungannya dikejar sama PIC-nya, entah itu dulu Asad ataupun Kang Adit sekarang. Nah sekarang mekanismenya adalah setiap kali orang ada yang minat untuk join di MC, kita akan ada semacam kayak verifikasinya dulu. Minimal ada interviewnya dulu, ya. Syukur-syukur kalau memungkinkan sampai nanti itu Adit datang ke tempatnya, ngobrol dan segala macam. Kenapa perlu dilakukan itu? Kita gak mau kecolongan lagi. Di tahun sebelumnya kita pernah kecolongan salah satu member yang akhirnya membuat Hayu dan Pak Iyong juga ramai gitu. Dikasuat-suat. Nah kan jangan sampai kayak gitu deh, teh. Tong sampai gitu deh, gitu loh. Hup. Tong sampai kos gitu deh, jangan sampai kayak gitu lagi. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya tuh perekrutmennya tuh tadi orang masuk gitu ya. Dan setelah saya ngobrol sama Pak Iyong, rata-rata polanya itu adalah dari orang-orang aktivis filantropi. Bukan berarti mereka tidak boleh join, monggo, asalkan memang secara maisha dan kehidupan mereka memang dari bisnis, bukan hanya dari situ. Faktanya dilihat dari tag ke belakang, tanda kutip ya, yang mancing banyak itu adalah yang aktivis di sana. Ya, bahasanya gini, ini walau yang nggak tahu secara polanya ya. Gue donasi 10 juta, tapi pas udah masuk di dalam, kan ini member semua nih, orang-orang kaya semua kan, dermawan semua. Assalamualaikum Kang Haji Mulya. Langsung ke Pak Hikal gitu kan. Kumpulin lagi 5 juta bisa dapat 30 juta lebih. Dasar itu.
Jangan sampai kayak gitu lagi. Pokoknya kita benar-benar proses rekrutmen ada verifikasi, entah itu nanti datang ke tempatnya atau proses interview dulu atau nanti dicek sama saya ataupun sama teman-teman yang lain gitu ya. Terakhir yang keenam adalah angka komitmen. Nah, ini yang menjadi poin perbincangan saya juga sama Pak Yong dan kawan-kawan. Kalau kemarin komitmennya teman-teman kan 10 juta per bulan, ya. Walaupun saya meyakini banget bahwa ini akan sangat besar banget teman-teman 10 juta itu. Tapi saya sangat menghargai teman-teman yang tetap komitmen dan tetap terus berbagi sama teman-teman di Muslimin Club gitu ya. Nah, maka kemarin setelah saya perhitungkan coret-coret gitu ya. Nextnya per hari ini dan seterusnya untuk di MC yang sekarang angkanya tetap sama. Yang kita ikat adalah setahunnya 120 juta. Tapi eksekusinya misalkan sebulan, aduh saya omset lagi turun, NPM lagi turun, lagi ada kewajiban selesaikan. Kang Adit sama kayaknya baru bisa 5 juta. Monggo silakan. Tapi narasi kita keluar dalam ini adalah kita nanti akan akuisisi banyak kawan-kawan pengusaha lain yang memang dermawan, yang pengen berbagi, tetap 10 juta ngomongnya. Sampai nanti terverifikasi sama Adit. Pas kita verifikasi ternyata diomongin tuh, oh Bu, ya di Japri. Kalaupun misalkan nanti ada masalah tengah jalan, lagi ada puyeng dengan bisnisnya atau apa, kalaupun misalkan beberapa pun kita terima kok gitu. Dan jatuhnya pada saat misalkan, sok saya pokoknya bismillah komitmen 120 juta, bukan akad piutang, ini akad penting ya, bukan akad piutang, itu akad komitmen doang. Jadi jangan sampai nanti tanda tangan gitu ya, utang jadi hutang ke musim nggak ada. Pokoknya komitmen aja. Bukti apa? Ini teman-teman, bukti bahwa kita tuh tong kita oke. Tong ketika kita oke ya. Pokoknya ingin membuktikan bahwa saya tuh komitmen pengen berbagi gitu kan. Niatin ya Allah, ya Rob, ini bagian ikhtiar saya, seriusan pengen berbagi sama teman-teman di Indonesia gitu kan, membutuhkan. Bismillah 10 juta per tahun. Tebulannya apakah 10 juta, 7 juta, 5 juta, berapa juta, monggo bebas. Kang, gimana kalau nanti pas di akhir tahun, misalkan pas udah setahun, di Ramadan tuh Ramadan, pas dicek gak nyampe 20 juta, gimana? Kita pun gak akan dipermasalahkan. Yang penting mah kita ngeliat ikhtiar dan kesan teman-temannya. Terkumpul singkat cerita 60 juta, ya lanjut aja gitu. Intinya lebih kepada filtering kita keluar, karena ngomong mah hese atau kalah. Intinya komitmen kita keluar bahwa kita insya Allah serius untuk terus berbagi dengan minimal 10 juta. Kalaupun ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan ya kita sangat fleksibel lah di situ. Nah, itu gambaran teman-teman 6 poin yang menjadi pembeda ataupun hal yang berbeda pada saat hari ini gitu ya dan seterusnya dibandingkan yang sebelumnya. Dan semoga pastinya ini juga harapan kita bersama, semoga tetap ya kita niat Allah luruskan, jaga banget keistiqomahan kita karena penting banget kita bergerak tadi ya karena Allah gitu ya, bukan karena manusia ya. Pelajaran banget ketika misalkan kita bergeraknya karena sosok, karena manusia atau karena apapun itunya ada masalah, kayak waktu saya masalah atau ada co-founder dulu ada masalah itu langsung goyang gitu kan. Toh kita tahu kok toh duit kita tuh sebarnya ke sini gitu kan. Ya mau gas terus gitu. Maka sekali lagi di sini terima kasih banyak buat teman-teman yang insya Allah siap bersamanya lagi, dan pastinya adalah mohon doa dari teman-teman juga dan support pastinya agar kebaikan ini, gerakan kebaikan ini terus manfaat buat banyak orang. Di luar sana teman-teman, omongan tentang muslim itu nyampe banyak. Wah, Masya Allah ini luar biasa. Ada yang terinspirasi, ada juga yang memang nyinyir juga ada gitu kan. Tapi poinnya adalah ini gerakan kebaikan, komunitas kebaikan. Ya semoga komunitas kebaikan ini tetap baik gitu ya dan terus menebar kebaikan buat banyak orang. Itu aja mungkin teman-teman dari saya dari segi apa yang menjadi berbeda dan juga program ke depan selama setahun dan nanti kalau filenya mungkin nanti di-share sama tim dari Rifki dan kawan-kawan ya untuk detail-detailnya. Nanti kalau untuk ada pertanyaan nanti kita ngobrol sambil sesi santai aja. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.